Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Dia Sukmawati, mahasiswa program studi PGSD Universitas Jember yang sedang melaksanakan program KKPLP di SDN Kertajaya, Puja, Surabaya. Sebelum kalian menyimak materi kali ini, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis terlebih dahulu serta berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, dan pembelajaran yang kelima. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami dan menceritakan mengenai kegiatan musyawarah. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir atau yang ketiga adalah siswa dapat melakukan konversi satuan panjang. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Simak baik-baik penjelasan berikut ini. Seperti yang telah disebutkan pada tujuan pembelajaran tadi, materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah musyawarah. Sebelum kita mengetahui pengertian dari musyawarah, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai Pancasila, yaitu sila keempat. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini berkaitan dengan musyawarah tersebut. Mengapa demikian? Mari kita bahas bersama. Sila keempat Pancasila disimbolkan dengan kepala banteng. Banteng merupakan hewan yang suka berkumpul. Hal ini melambangkan warga negara Indonesia yang akan berkumpul untuk memusyawarahkan suatu masalah. Yang artinya, apabila warga negara Indonesia atau suatu masyarakat menemukan suatu permasalahan, maka mereka akan berkumpul bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dari hal tersebut kita ketahui bahwa musyawarah adalah suatu cara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat, yaitu dengan menyamakan pendapat melalui pertimbangan dari pendapat-pendapat yang disampaikan oleh anggota musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Mufakat sendiri yaitu kesepakatan atau keputusan yang didapat setelah melaksanakan musyawarah. Nah, berikut ini merupakan ciri-ciri bahwa musyawarah telah dilaksanakan dengan baik. Yang pertama, musyawarah dilaksanakan oleh lebih dari 2 orang anggota. Yang kedua, dalam musyawarah, kedudukan seluruh anggota sama, tidak ada yang membedakan. Artinya, dalam musyawarah tersebut, semua anggota berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, saling menghormati, yang artinya setiap anggota musyawarah harus menghormati pendapat yang disampaikan oleh anggota lainnya. Seorang anggota tidak boleh menyalahkan pendapat anggota lainnya atau memotong pada saat seorang anggota menyampaikan pendapatnya. Yang keempat adalah tercapainya kata mufakat, yaitu keputusan diterima oleh seluruh anggota musyawarah. Yang kelima, keputusan dijalankan dengan senang hati tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Setelah memahami mengenai materi musyawarah, maka materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah materi mengenai benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai benda yang terbuat dari kaca. Benda yang terbuat dari kaca mempunyai sifat-sifat berikut ini. Yang pertama yaitu rapuh. Artinya benda yang terbuat dari kaca itu mudah pecah. Yang kedua, benda yang terbuat dari kaca mempunyai sifat yaitu transparan. Transparan artinya benda tersebut dapat ditembus oleh cahaya.
Dan yang terakhir, benda yang terbuat dari kaca biasanya benda-benda yang kedap air atau tahan air atau tidak dapat dilalui oleh air. Beberapa contoh benda yang terbuat dari kaca antara lain adalah gelas, kacamata, kaca jendela, dan akuarium. Yang kedua yaitu benda yang terbuat dari logam. Benda yang terbuat dari logam sifatnya antara lain yang pertama adalah kuat atau tidak mudah pecah. Yang kedua, tidak transparan, artinya benda yang terbuat dari logam tidak dapat ditembus oleh cahaya. Yang ketiga, benda-benda yang terbuat dari logam biasanya adalah benda-benda yang dapat menghantarkan panas atau digunakan untuk menghantarkan panas. Beberapa contoh benda yang terbuat dari logam antara lain yang pertama adalah panci, yang kedua ada sendok, yang ketiga garpu, kemudian kerangka mobil, dan pagar rumah. Selanjutnya yaitu benda yang terbuat dari karet. Sifat-sifat benda yang terbuat dari karet yang pertama adalah elastis, yang artinya benda tersebut mudah untuk diubah bentuknya dan mudah juga untuk kembali ke bentuk aslinya. Yang kedua yaitu kedap air, yang artinya benda tersebut tidak dapat dilalui oleh air. Yang ketiga, benda yang terbuat dari karet biasanya adalah benda yang dapat memantul atau benda-benda yang dapat diisi dengan angin. Contoh benda-benda yang terbuat dari karet antara lain yang pertama adalah penghapus pensil, yang kedua roda, yang ketiga adalah balon, kemudian ada sandal jepit karet, bola, dan lain sebagainya. Setelah memahami mengenai benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet, maka selanjutnya adalah materi mengenai konversi satuan panjang. Nah, pasti banyak di antara kalian yang memiliki penggaris, bukan? Bagi kalian yang memiliki penggaris, coba perhatikan penggaris kalian. Pasti kalian akan menemukan simbol-simbol atau tulisan seperti di bawah ini, yaitu M, yang merupakan singkatan dari meter. Kemudian DM atau desimeter, cm atau sentimeter, mm atau milimeter. Nah, tulisan tersebut merupakan satuan panjang. Lalu, apa yang dimaksud dengan konversi satuan panjang? Konversi satuan panjang adalah mengubah dari suatu satuan menjadi satuan lainnya. Untuk memudahkan kita dalam mengkonversi satuan panjang, maka kita dapat menggunakan tangga konversi satuan panjang seperti gambar yang ada di bawah. Tangga konversi satuan panjang memiliki 7 anak tangga, di mana yang paling atas adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan tingkatan paling bawah yaitu milimeter. Saat melakukan konversi, tiap turun satu tangga akan dikalikan dengan 10 dan naik satu tangga akan dibagi dengan 10. Pada gambar tersebut terdapat contoh soal yaitu menjadikan meter menjadi sentimeter atau menjadi berapakah apabila 2 meter dijadikan menjadi satuan sentimeter. Yang pertama, perhatikanlah letak dari satuan meter. Dari meter menuju ke sentimeter yaitu menuruni 2 tangga. Dari meter menuju desimeter dikalikan 10. Kemudian dari desimeter ke sentimeter dikalikan dengan 10. Sehingga dapat kita konversikan yaitu 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter, yaitu 2 meter sama dengan 2 dikalikan 10 dikali 10. Maka 2 meter sama dengan 200 cm. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Tetap di rumah saja ya. Apabila kalian terpaksa keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan selalu rajin cuci tangan.
Semoga video pembelajaran ini dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.